Bapak Mubarok SKMMM. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak. Iya. Kemudian ada Ibu Suprapti Bayu Basuki AMD Kepsos MM selaku Sekretaris Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu Iya. Ikin. Iya, dan masih ada lagi ini Ibu Susila Handarini Esos MM selaku Kabid Keluarga Sejahtera. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Ya. Dan saya Kikin akan pandu acara ini hingga purna nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ya, mitra pendengar, untuk stunting, sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan berkualitas, ini merupakan syarat untuk membawa Indonesia maju pada tahun 2045. Namun penyiapan SDM unggul ini masih menghadapi tantangan bernama stunting. Bahkan ini ada informasi prevalensi stunting ini mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024. Nah, berkaitan dengan stunting, untuk Kabupaten Wonogiri sendiri, sejauh ini seperti apa Pak Mubarok? Untuk stunting, alhamdulillah untuk Wonogiri dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Ya. 2021 ada 14%, kemudian alhamdulillah pada penimbangan serentak pada bulan Februari kemarin sudah mencapai 12,18%. Cukup ini ya, signifikan sekali ya penurunannya. Tentunya ada banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas PPKB dan P3A berkaitan dengan stunting ini. Meskipun sebenarnya kalau bicara tentang stunting ini bukan hanya menjadi tupoksi dari Dinas PPKB dan P3A saja, melainkan memang ini harus kalau mendengar informasi dari beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh Bupati Wonogiri juga dan juga Ketua Tim Penggerak PKK bahwa ini harus dikeroyok seperti itu. Nah, dari yang sudah diupayakan dari pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas PPKB dan P3A Bapak untuk pengurangan angka atau penurunan angka stunting ini? Ya, kami sudah melakukan suatu langkah-langkah preventif dalam rangka untuk melakukan pencegahan melalui tim pendamping keluarga yang ada di setiap desa. Mereka terus bergerak setiap hari melakukan pendampingan terutama kepada remaja, ya, pasangan usia subur, dalam hal ini calon pengantin, yang mana calon pengantin itu 3 bulan sebelum melakukan pernikahan harus sudah dilakukan pemeriksaan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Harapannya apa? Agar nanti kelak ketika sudah menikah kemudian hamil dan melahirkan anak yang terbebas dari stunting. Itu kan. Kemudian ke ibu hamil juga kita melakukan pendampingan di samping pendampingan caten ya, agar tentunya para remaja merubah mindsetnya, perilakunya ya, yang biasanya kalau remaja itu kan diit ketat menjelang pernikahan agar penampilannya tambah seksi ya di saat pernikahan. Kita sarankan agar menjelang pernikahan benar-benar kondisi kesehatan harus dijaga, lilanya jangan sampai di bawah 23 cm. Kemudian ibu hamil, begitu juga kita dampingi bagaimana ibu hamil itu saat hamil itu benar-benar asupan gizinya harus tercukupi, kemudian hemoglobinnya harus juga baik, normal. Apabila hemoglobinnya kurang dari normal maka harus disarankan minum obat tambah darah. Dan dari tim pendamping keluarga melakukan suatu monitoring obat tersebut apakah diminum atau tidak. Jadi kami terus bergerak, Mbak, termasuk pasca persalinan. Ini pasca persalinan ibu-ibu hamil diharapkan agar mengikuti KB. Karena apa? Karena ternyata salah satu ataupun faktor penyebab stunting itu adalah terlalu dekatnya jarak kehamilan. Maka ini harus diperhatikan agar jarak kehamilan tidak terlalu dekat. Kita harus melakukan suatu program yang namanya pelayanan KB pasca persalinan.
Kemudian badutanya, baduta itu bawah 2 tahun juga kita dampingi. Bagaimana selama ini kadang-kadang ada salah asuh ya, anak diserahkan kepada neneknya yang tidak paham bagaimana cara mengasuh anak yang baik. Kita berikan suatu edukasi melalui tim pendamping itu agar anak-anak ketika makan setiap hari kebutuhan gizinya juga tercukupi, bukan hanya perawatan saja, tapi makan yang terpenting adalah makan sebelum usia 20 tahun ini 2 tahun ya. ya sebelum 2 tahun. Itu harus makannya harus tercukupi gizinya. Gitu, Mbak. Ya. Oke, ini langkah yang sudah dilakukan dari Dinas PPKB dan P3A berkaitan dengan stunting. Dari Dinas PPKB sendiri dalam mendampingi terutama untuk pencegahan stunting ini. Mungkin Bu Bayu bisa memberikan penjelasan berkaitan dengan program, karena ini memang tidak hanya di satu tempat ya. Mungkin dari Dinas PPKB sendiri sudah memetakan kira-kira untuk yang di Wonogiri ini yang memang harus kita prioritaskan berkaitan dengan stunting ini dari 25 kecamatan yang ada. Ini kira-kira di mana saja nih, Pak? Terima kasih Bu Kikin. Jadi begini, untuk di Kabupaten Wonogiri itu kan kita di daerah yang kita itu paling pinggir ya Mbak ya, di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kemudian di tempat kita juga ada beberapa kebiasaan, saudara-saudara kita banyak yang merantau. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa anak-anak itu ada yang diserahkan pada neneknya. Pengasuhannya bukan orang tua sendiri begitu ya. Sehingga ada permasalahan di dalam pola asuh. Kemudian juga kita itu kan untuk persiapan anak yang atau persiapan untuk hamil, untuk menikah itu juga kan sekarang ini kita anak-anak yang remaja itu maunya tinggi, kurus dan langsing kan itu. Kutilang ya. Iya, kutilang. Sehingga dari permasalahan-permasalahan itu di Wonogiri itu memang kita merata gitu. Jadi ada juga misalnya ada di salah satu tempat kalau kita misalnya di Tirtomoyo itu kan cukup tinggi karena kita perso bahwa di Tirtomoyo itu lokasinya kan cukup luas dan di sana itu di pinggiran juga dengan kita. Kemudian juga ada di Giritondro, kan itu berdekatan. Ada juga di Pohpelem. Pohpelem Perso itu juga di apa itu namanya? Lereng yang ya. paling timur ya, yang paling timur. Yang paling timur. Teman-teman. Kemudian di sana itu kan juga bergunung-gunung. Kemudian di sana itu banyak rumah yang bagus-bagus. Tetapi yang di rumah itu hanya simbahnya dengan cucunya. Sementara yang masih usia produktif atau ibu dan bapaknya itu merantau. Dengan kondisi yang seperti ini berarti pola asuh untuk anak-anak itu jelas tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian juga untuk ibu-ibunya yang pada waktu usia produktif merantau, berarti dirantau dia itu kan bekerja luar biasa, bekerja keras gitu. Sehingga pada waktu dia hamil ada kemungkinan kurang memperhatikan bagaimana kesehatan asupan gizi dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Jadi kita di Tirtomoyo, di Giritondro, kemudian juga di Pohpelem itu tadi adalah 3 kecamatan yang dengan kasus stuntingnya cukup tinggi. Kalau Kesmantoro Bu? Kesmantoro beberapa waktu yang lalu kayaknya Kesmantoro juga masuk gitu. Betul, masuk. Cuman kan kita selalu berproses. Jadi untuk kasus stunting itu dinamis. Mungkin ada salah satu tempat, salah satu daerah yang pada waktu pendataan awal itu tinggi. Kemudian setelah kita tracking kita analisa penyebabnya apa, kemudian dilakukan intervensi, ternyata penurunannya cukup signifikan. Jadi
dari beberapa atau dari apa yang sudah disampaikan Bu Bayu tadi memang ada di satu kecamatan atau satu tempat di mana pada saat pendataan itu terlalu tinggi seperti itu ya stuntingnya. Tapi dalam kurun waktu adanya pendampingan atau mungkin juga adanya program yang dilaksanakan oleh Dinas PPKB dan P3A sehingga kasus stunting itu akan turun seperti itu. Nah, ini apa saja Ibu yang sudah dilakukan di tempat-tempat di mana itu merupakan kantong-kantong yang cukup banyak atau cukup cukup harus mendapatkan perhatian. Mungkin ke Pak Mubarak ini. Oh, langsung Bu Kabit ini ya. Monggo silakan Bu Kabit, Bu Dari. Ya. Terima kasih Bu Kiki. Beberapa hal yang kita lakukan ketika memang kita ada kantong-kantong ya, seperti di nanti kayak Bu Sekdin tadi, di antaranya salah satunya Tirtomoyo dan Popelem, Giri Tontro, Wismantoro. Kalau kami boleh matur, kasus per daerah itu berbeda. Seperti misalnya di Kismantoro itu memang pada saatnya tinggi angka kelahiran, panjang bayi itu memang mungkin apa karena keturunan Bu, sehingga pada saat lahir itu memang di bawah 48, tapi di perkembangan pendampingan kita selanjutnya itu luar biasa, bisa perkembangannya naik seperti itu. Mungkin itu juga karena peran TPK Bu. Peran TPK itu yang memang memberikan pendampingan secara terus-menerus. Walaupun kalau dilihat intensitasnya kita hanya berapa kali pendampingannya memang, tapi saya yakin itu bisa merubah mindset dari masyarakat merubah mindset. Memang tidak bisa seketika merubah pola pikir itu, tidak bisa seketika hasilnya akan kelihatan. Tapi beberapa hal yang memang sudah kita lihat, kita pantau, perkembangannya sangat luar biasa seperti yang disampaikan oleh Pak Kadin tadi. Perkembangannya memang stunting kita penurunannya cukup signifikan. Ya, ada target khusus Pak Mubarok berkaitan dengan stunting di Kabupaten Wonogiri sendiri ini? Target khususnya sesuai dengan apa yang disampaikan beliau Bapak Bupati bahwa tahun 2024 adalah zero new stunting di Kabupaten Wonogiri. 2024 ini ya. Oke. Dan ke Bu Dari ini berkaitan dengan tentunya adanya pendampingan, terlebih ini karena memang berkait dengan keluarga ya. Dari apa yang sudah dilakukan dari Dinas PPKB sendiri, apakah ada semacam di saat pendampingan itu selain mungkin support yang diberikan dari petugas seperti itu ya, adakah pendampingan misalnya ini karena memang boleh dikata kurang gizi lah, oke kalau gitu kita kasih bantuan yang menyangkut berkaitan dengan gizi dan lain sebagainya. Apakah itu juga ada dari Dinas PPKB dan P3A? Ya, matur nuwun Bu Kikin. Berkaitan dengan itu karena kita mempunyai tugas pokok fungsi bahwa di Dinas PPKB itu melakukan fungsi KIE. Pencegahan, konsultasi, informasi dan edukasi. Jadi untuk penekanan langsung kita katakan ketika di Eromoko itu bayi stuntingnya sekian, kita itu memberikan support, maksudnya gizi itu bukan tupoksi kami karena memang sudah ada pembagian tupoksi di mana seperti dengan kayak Mbak Kikin tadi bahwa memang stunting itu dikeroyok beberapa OPD. Jadi OPD yang royok itu tidak hanya kami lah, OPD yang royok itu punya tupoksi masing-masing sehingga mereka melaksanakan tugasnya dalam penurunan stunting. Karena memang di Wonogiri kebetulan sudah dibentuk tim PPPS, tim percepatan penurunan stunting, itu terdiri dari beberapa OPD lah, itu tupoksi kita melakukan KIE sehingga tidak secara langsung memberikan bantuan seperti itu ya. Seperti makanan bergizi atau apa. Cuma memang kita bertugas mengubah
mindset-nya. nggih, pola asuh anak seperti apa. Nah, Ngaten. itu yang paling sulit ya memang merubah mindset itu dibandingkan merubah segalanya. Tapi Iya. merubah mindset ini memang agak-agak sulit gitu ya. Tidak bisa langsung Nah, betul. kelihatan. Iya. Dan dari respon dari masyarakat sendiri ketika ada semacam edukasi yang diberikan. Karena mungkin salah satunya pendampingan ketika pendampingan pola asuh di mana yang terjadi atau yang sering terjadi di Kabupaten Wonogiri ini seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Bayu dan juga Pak Mubarok. Ketika kita sudah melahirkan, kemudian setelah itu ditinggal merantau, orang tua yang memberikan pengasuhan gitu. Nah, tentunya memberikan edukasi semacam ini juga salah satunya juga mungkin akan merubah mindset dari dari warga itu sendiri. Memangnya kita nggak butuh makan, sehingga kita nggak boleh meninggalkan. Ini kan mindset yang memang juga harus dirubah. Nah, upaya-upaya yang terus dilakukan dari Dinas PPKB sendiri untuk bagaimana mengedukasi masyarakat agar benar-benar bisa menerima bahwa ini juga penting, mencari untuk sesuap nasi ini juga penting gitu, tapi ini juga harus bisa berimbang. Nah, ini kan mungkin agak sulit. Bagaimana memberikan edukasi semacam ini? Pak Mubarak mungkin akan Iya. silakan. Terima kasih. Memang benar, pasti ada bahwa ini kan salah asuh ya, salah asuh yang dititipkan. Bahwa mencari nafkah itu wajib bagi seorang keluarga, kepala keluarga. Tapi juga menjaga kesehatan anak-anaknya itu lebih dari wajib. Karena itu adalah merupakan amanah Allah yang diberikan kepadanya. Sehingga wajib dirawat, wajib dijaga, baik kesehatannya maupun keselamatannya. Sehingga kita harus sering memberikan suatu masukan kepada mereka yang merantau. Ya, karena itu Mbak tadi ya, bahwa stunting itu bukan identik dengan keluarga miskin, tetapi keluarga yang mampu pun bisa terkena stunting, karena itu tadi ngoyak golek rezeki, tapi mengabaikan pola asuh anaknya. Kita sampaikan itu, jadi bahwa menjaga merawat anak adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang orang tua kepada anaknya, karena ini adalah suatu amanah. Nah, ini harus kita selalu sampaikan. Jadi agar dua-duanya jalan, rezekinya juga dicari, kemudian anaknya juga jangan terabaikan kesehatannya, maka harus disinergikan ini bagaimana agar anak yang ditinggal ini juga diperhatikan gizinya, ya, entah bagaimana caranya mungkin menyempatkan diri untuk pulang setiap berapa minggu atau bagaimana. Sekarang kan jalan tol Jakarta ke sini kan sudah lebih dekat, ditempuh dalam waktu 6 jam sudah sampai. Ini harus dirubah agar kelak anak ini benar-benar tumbuh menjadi anak yang sehat, tidak stunting. Maka pola dan mindset harus dirubah. Jadi bekerja untuk mencari rezeki iya, tapi menjaga anak harus dilakukan. Ya, mungkin Bu Bayu mau menambahkan, monggo silakan. Boleh ya. Terima kasih Bu Kikin. Betul bahwa tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk percepatan penurun stunting ini tidak bisa dikerjakan sendiri, tetapi harus dikeroyok kan kayak gitu. Nggih. Ya, kalau kita bekerja boleh lah dan harus itu kan gitu. Dan bersyukurnya di Kabupaten Wonogiri kan sekarang sudah banyak pabrik ya. Ya, sudah banyak pabrik ya. Dan untuk penurunan stunting ini juga untuk merubah mindset, pola asuh misalnya, itu semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama. Salah satu contoh misalnya, kan bayi sampai dengan 6 bulan itu harus mendapatkan ASI eksklusif. Ya. Ada ibunya yang bekerja di pabrik. Kita semua pirsa nggih, kalau di pabrik itu kan nggak bisa pulang dulu menyusui, gitu nggak bisa. Kemudian izin menyusui nggak bisa karena kan waktunya ya. Sehingga kita di dunia usaha ada salah satu pabrik di Wonogiri yang sudah proaktif atau mempunyai perhatian pada upaya penurunan stunting ini. Dengan cara apa? Ada pojok ASI. Kemudian juga ada ojek ASI.
Ya, jadi seperti di Fun Pacific itu ya, clothing itu, Fun Pacific clothing itu sudah ada ojek ASI. Pasifik. Jadi ibunya itu tenang bekerja, produktivitasnya tetap tinggi, dan anaknya itu tetap Tidak mendapatkan ASI, ini tidak ya. terabaikan. Kemudian juga tidak kalah pentingnya bahwa alhamdulillahirobbilalamin di Kabupaten Wonogiri kita perso bahwa Ibu Ketua Tim Penggerak itu kan luar biasa nih. 4W 4W 5W1H kalau 5W1 4W 4W 5H ya. 5H. Ya. Itu kan yang memberikan edukasi pada masyarakat untuk bagaimana pola asuhnya, bagaimana dengan makanannya, bagaimana di rumah itu ibunya menjadi apa itu namanya dosen. Iya. Ya, sehingga dia bisa mendidik anaknya Bisa juga untuk makan ya karena iya. apa itu namanya edukasi yang terus-menerus dari PKK misalnya itu juga mempengaruhi. Dan kita perlu sampaikan Bu bahwa TPK, tim pendamping keluarga, Iya. itu semua desa sudah mempunyai TPK, tim pendamping keluarga. Dan setiap satu tim di TPK itu ada tiga petugas ya, ada 3 petugas. Di mana di Kabupaten Wonogiri itu ada 804 tim. Berarti kita ada 2.412 petugas yang mendampingi keluarga di Kabupaten Wonogiri. Untuk apa? Membantu keluarga supaya keluarga itu berdaya, keluarga itu mempunyai kemampuan untuk mencegah stunting ini. Ya, tadi. Dari sekitar 200-an ini tadi ya Bu ya. Ini kira 2000 ya, 2000-an ini setiap berapa keluarga yang harus didampingi? Itu kita ada, jadi ada satu desa yang mempunyai satu TPK. Ada yang 2. Memang itu sesuai dengan jumlah dari sasarannya. Jadi harapannya setiap tim itu bisa mendampingi 100 keluarga. Jadinya mereka bisa berbagi kayak gitu. Ya. Oke. Baik, ini ada juga yang sudah bergabung di SMS di 081393584000 dari Pak Naryo yang ada di Ngadirojo. Pak Naryo, terima kasih. Selamat siang untuk penjenengan. Ini mau menanyakan, untuk melakukan itu semua, pencegahan stunting dan mencapai target penurunan stunting ini perlu sinergi anggaran untuk penurunan stunting. Bagaimana untuk hal itu? Terima kasih dari Sunario yang ada di Ngadirojo. Nggih, monggo Pak Mubarok, monggo silakan. Boleh? Terus. Terima kasih Bu. Oh, Ibu. gitu, Bu. Bayu Terima juga. kasih Pak Naryo yang di Ngadirojo. Wah, saya ini berbunga-bunga karena kita berbicara tentang stunting. Ternyata yang mempunyai Bapak-bapak ini. Iya, bapak-bapak. Berarti bapaknya ini kan sudah care gitu. Iya, betul. Dengan upaya pemerintah untuk penurunan stunting. Kelihatannya ini jadi ya Pak, apa itu namanya mitra pendengar setianya RGS ini RGS, karena iya. RGS itu terima kasih loh Bu Gigin ya. RGS itu untuk layanan masyarakatnya tentang pencegahan stunting itu setiap saat saya sampai apal loh. Iya. Masa iya itu apa itu namanya yang mau foto stunting itu Oh, yang bayi ya. Iya, itu. Oke. Jadi sinergisitas anggaran itu sangat diharuskan. Kalau mau kan sampun disampaikan bahwa kita itu ada TPPS, gitu. Tim Percepatan Penurunan Stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting itu kita di Kabupaten Wonogiri, alhamdulillah sudah terbentuk sampai ke kecamatan dan desa. Kalau di TPPS-nya kabupaten itu ketua Pelaksana. pengarahnya adalah Bapak Bupati, Iya. ketua pelaksananya adalah Bapak Wakil Bupati. Nah, kalau dengan demikian berarti yang mensupport untuk OPD terkaitnya itu adalah semua OPD terkait sampai 10 OPD ini. Iya. Kemudian juga dari dunia usaha, dari lembaga, kemudian juga dari
akademisi. Mhm. Nah, untuk sinergi anggaran ini berarti nanti itu juga sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Salah satu contoh misalnya dari dinas kami. Dinas kami itu adalah anggarannya untuk TPK atau untuk tim penanggulangan pendamping Pendamping keluarga. keluarga. Tim pendamping keluarga itu mengarahnya adalah ke pencegahan. Jadi adalah di KIE-nya, komunikasi, informasi, dan edukasinya. Kemudian, nah untuk penyebab stunting itu bisa diantaranya adalah karena lingkungannya kurang baik. Misalnya sanitasi, air bersihnya kurang. Sehingga di sini itu adalah di DPU atau di perumahan, ya. Iya. Itu juga di dinas sosial itu juga membantu di dalam pemenuhan sanitasi air bersihnya tadi. Kemudian tadi Mbak Kikin sudah menyampaikan, misalnya apakah ada PMT-nya, pemberian makanan tambahan. Di sini ada dinas kesehatan. Iya, ada dinas kesehatan. Bisa juga PMT itu diberikan oleh desa dengan anggaran desa, ya, atau yang kalau ada bumil milasu, ya, itu kan juga dari PKK. Jadi untuk sinergi anggaran itu sangat diperlukan, dan alhamdulillah di Kabupaten Wonogiri itu sudah sangat dikoordinir, bisa sangat baik koordinasinya dari Bapeda selaku Ketua Bidang Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting itu untuk sinergitasnya ini sudah dilaksanakan. Terima kasih Pak Naryo atas atensinya, dan kami berharap Pak Naryo juga menjadi ujung tombak kita di dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Wonogiri. Oke, baik. Untuk Anda mitra pendengar yang ingin bertanya, kami akan persilakan. Anda bisa telepon di 0273 321 344 SMS atau juga di WhatsApp di 081 393 584 atau juga Anda bisa chat di YouTube-nya RGS Wonogiri. Kita terima dulu yang di 321 344. Selamat siang. Selamat siang Mbak. Iya, selamat siang Pak Cu. Monggo silakan. Pak Mubarak, selamat siang. Selamat siang. Enggak Ibu, siapa enggak tahu. Ibu Bayu sama Ibu Ndari. Ya, selamat siang. Yang saya tanyakan ya, Iya. sebenarnya sudah mengandung, sudah ada posyandu 1 bulan. Ya. Iya. Karena orangnya mau enggak cek, sebenarnya harus mau. Puskesmas itu murah loh. Dan disiapkan oleh pemerintah pusat Wonogiri. Iya. Gizi, timbang, Dengar. ya, kalau sudah punya anak balita. Iya. Peningkatan 1 bulan ada peningkatan enggak timbangannya? Ada gizi susu, ada beli apa itu. Tapi kalau kadang-kadang ibunya kerja mencari uang, ya, mencari uang. Ya. Itu uang betul yang dijarum Bapak tadi. Iya. Ini asinya kalau tidak diminumkan ini gimana? Asi itu baik loh. Kadang-kadang lebih mudah, ya, hanya susu formula. Oke. Nah, bolehkah kalau susu formula? Saya pernah tanya oleh dokter, tidak boleh. Harus minum ASI. Iya. Harus. Ya, itu kesehatan anak juga. Pertumbuhan. Ya. Terus pemerintah sudah bagus loh. Dengan rakyat yang tidak mampu, apalagi yang stunting itu, ya, tergantung orangnya. Oke. Semoga ini tidak ada di Wonogiri, tidak ada stunting lagi. Amin. Iya. Amin, amin. Ya, Bapak, pemerintah Wonogiri sudah betul-betul baik untuk memikirkan masyarakat yang ibu hamil. Oke. Dan balita juga dipikirkan. Terima kasih Iya. Bapak dan Ibu. Ya, baik, terima kasih Pak Cu. Pak Cu, ini hanya satu apresiasi yang diberikan ya untuk pemerintah Kabupaten Wonogiri dan juga tentunya Dinas PPKB dan P3A, di mana sudah adanya posyandu, tentunya masyarakat diharapkan benar-benar bisa memanfaatkan ini dengan sebaik mungkin. Moga akan ditanggapi Pak Mubarak atau mungkin juga Bu Bayu. Silakan. Betul. Wah, terima kasih Pak Cu. Pak Cu ini juga pendengar setianya RGS. Iya. Walaupun jauh di mata, kita dekat di hati Pak Cu. Oke. Betul. Pak Cu ini ternyata juga mengamati lingkungan.
posyandu. Kemudian juga perhatian masyarakat pada lingkungan di sekitarnya, khususnya adalah pencegahan stunting, itu sangat diharapkan. Kemudian pemerintah juga memperhatikan dari ibu hamil, kemudian sampai ke pelayanan KB gratis, kemudian ke balitanya juga diamati terus pertumbuhan dan perkembangannya. Namun demikian, itu semua tidak akan berarti apabila personnya sendiri atau ibunya sendiri itu tidak mau berperan serta. Maka dari itu, Bu Kikin dan juga Pak Ju dan juga seluruh mitra pendengar RGS yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa ketahanan keluarga itu sangat dibutuhkan dalam hal ini. Nah, untuk ketahanan keluarga itu berarti kita semuanya itu harus dimulai dari sebelum membentuk keluarga, yaitu remajanya dia harus sehat, dia juga harus paham bahwa nanti dia akan menjadi seorang ibu. Kalau bapak, dia juga akan menjadi kepala keluarga. Pada waktu calon pengantin, dia juga harus menyiapkan dirinya untuk menjadi ibu yang nanti siap memberikan asinya kepada anaknya, kan kayak gitu. Jadi ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran utamanya adalah ibu-ibu untuk bisa memberikan pengasuhannya kepada anaknya dengan baik. Misalnya dalam hal ini contohnya tadi adalah pemberian ASI. Itu tidak spontan, tetapi kita harus belajar terus-menerus dan kita harus mempunyai perhatian terus-menerus seawal mungkin. Maka peran dari semua pihak sangat dibutuhkan. Baik dari dinas pendidikan, kan juga ada di dinas kesehatan itu, dinas pendidikan bekerja sama dengan dinas kesehatan dan bekerja sama dengan dinas PPKB dan P3A, itu ada yang namanya kesehatan reproduksi remaja. Jadi menyiapkan bagaimana nanti anak-anak yang akan menjadi seorang ibu, akan membentuk satu keluarga, itu sudah menyiapkan diri seawal mungkin. Pemahaman, paling tidak ada pemahaman yang berkaitan dengan ini. Begitu. Oke. Ya baik, sekali lagi untuk Anda mitra pendengar kami akan buka kesempatan, silakan saja untuk Anda bisa sharing, bertanya berkaitan dengan stunting ini melalui line telepon 0273 321 344 SMS atau juga di WhatsApp di 081 393 584000. Baik, kita akan terima lagi. Selamat siang. Selamat siang Mbak Gin, Pak Ju kembali masuk. Pak Ju kembali masuk, silakan. Gimana Pak Ju? Saya tanyakan ini loh, anak muda itu belum cukup umur sudah nikah. Ya? Iya. Iya, nah. Apalagi udah punya anak, tinggal pergi, nggak tanggung jawab. Nah ini loh terjadinya stunting seperti ini. Si Buera nyambut guys, baik juga di rumah nggak punya uang. Ya. Oke. Pemerintah sudah memikirkan. Oke. Ya. Cukup umurnya berapa nikah coba? Iya. Bagi. Oke. Ya. Iya. Harus betul-betul atau agama betul harus betul mencukupi umur harus nikah. Umur mengalami nikah. Pacaran itu. Oke, baik. Seneng anak-anak yang sekarang handphone itu semacam-macam loh. Iya. Ya. Oke, Pak Ju. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Ini kalau boleh saya mengambil kesimpulan apa yang disampaikan oleh Pak Ju ini, bagaimana tentunya dari pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas PPKB dan P3A untuk memberikan edukasi, karena memang pencegahan stunting ini tadi salah satu yang dilakukan adalah dengan KIE seperti itu kan. Nah, upaya dari Dinas PPKB, pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas PPKB bagaimana memberikan pemahaman kepada remaja agar tentunya tidak buru-buru menikah misalnya, tidak buru-buru memiliki anak karena memang nanti yang harus dipertanggungjawabkan itu banyak sekali. Nah, ini merupakan salah satu upaya yang memang boleh dikata berat ya. Karena ini orang mau menikah kok rento, misalnya kan seperti itu. Nah, ini seperti apa? Mungkin dari Pak Mubarak dulu atau Bu Dari, monggo. Terima kasih.
upaya yang dilakukan oleh Dinas PPKB dan P3A terkait masalah perkawinan dini lah ya Iya, betul. istilahnya, karena di undang-undangnya kan di atas 20 tahun itu boleh nikah. Bukannya kami tidak melarang menikah dalam hal ini ya. Kami telah melakukan suatu kegiatan di daerah yaitu Bina Keluarga Remaja. Di Bina sana. Keluarga Remaja. Di sana kita undang para remaja, kita berikan suatu edukasi penyuluhan yang intinya bahwa sebelum menikah itu harus dipersiapkan, terutama kesehatannya, baik kesehatan Fisik. wanitanya maupun kesehatan oleh bapaknya. Ini yang terpenting. Calon. 3 bulan sebelum ya, 3 bulan sebelum menikah harus sudah mendaftar, memeriksakan kesehatan. Harapannya ketika nanti saat menikah itu kondisinya sudah sehat, Siap. sudah bagus. Lilanya sudah memenuhi syarat, lebih dari 23, kemudian mungkin bapaknya ya dikurangi merokoknya karena rokok ternyata pengaruhnya luar biasa. Kata para peneliti itu pengaruhnya terhadap spermanya itu luar biasa. Katanya kalau yang tidak merokok, spermanya gerakannya bus kayak seperti pesawat terbang jet, tapi kalau orang perokok itu seperti orang ngantuk. Lah itu diberikan edukasi baik melalui Bina Keluarga Remaja maupun melalui Kementerian Agama dalam hal ini yaitu penyuluhan sebelum nikah itu ada. Biasanya ada penyuluhan sebelum pranikah. Itu diarahkan seperti itu. Yang ibunya harus diperbaiki kesehatannya, bapaknya juga, sehingga ketika nanti 3 bulan setelah itu harus sudah sehat. Bagaimana kalau saat pernikahan kok belum sehat? Ya silahkan dinikahkan, tidak apa-apa kalau kita melarang kan bertentangan dengan undang-undang. betul. Tetapi diharapkan ditunda dulu punya anaknya. Jadi tunda dulu punya anaknya. Nikahnya sepanjang Boleh. itu sudah memenuhi syarat, ya kemudian baik syarat undang-undang di atas 20 tahun. Iya. Sudah memenuhi syarat itu ya nikahnya tidak masalah, tetapi ditunda dulu punya anaknya. Jadi bukan melarang untuk menikah, ditunda dulu anaknya, perbaiki kesehatannya sampai bagus, baru punya anak. Sekaligus juga tentunya di situ keuangan perekonomiannya juga mesti harus sudah tertata dulu gitu. Iya, di samping itu juga menyiapkan ekonominya, karena orang punya anak kan banyak sekali kebutuhan. Gitu. Oke. Jadi tidak hanya apa itu Kesehatan. namanya cinta. Persiapan tidak hanya cinta, tapi semuanya harus disiapkan. Baik itu kesehatan fisiknya, kemudian kesiapan mentalnya, kesiapan ekonominya juga. Iya, oke. Bu Undari ini mau menambahkan, monggo silakan. Mungkin menambahkan Iya. seperti yang dengan tiga Bu Bayu yang namanya anak muda itu lautan saja siap Kuseberangi. apalagi cuma ketentuan undang-undang seperti apa yang diingetikake Pak Kadin sama Bu Bayu bahwa memang kita itu di usahanya kita itu memberikan edukasi nggih. Ketika memang saat ini memang ada batasan untuk usia pernikahan nggih. Iya. Untuk perempuan 19 tahun, laki-laki perempuan sama saja itu 19 nggih tahun. sebetulnya, tapi disarankan ketika hamil itu perempuan sudah berusia 21 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Sehingga ketika memang wis kadung tresno itu tadi nggih, ketika menikah ya kalau memang secara ketentuan kesehatan itu memang belum memenuhi ya ditunda dulu dengan berkontrasepsi Pak Katan. Dan kemudian beberapa hal yang memang luar biasa respon dari masyarakat di Wonogiri kemarin baru saja kita dimintai untuk memberikan edukasi di MAN 1 nggih, bahwa itu kan memang masa-masa remaja, masa dijelaskan bahwa kesiapan reproduksi untuk menjadi seorang ibu itu ketika organnya belum siap itu nanti hasilnya akan membahayakan juga. Jadi selain lewat lembaga yang di Bina Keluarga Remaja itu juga beberapa kita sudah mendapat jawilan dari sekolah terutama yang SMA karena mungkin ya. ini kan kelas meeting ya, jadi pembelajaran itu memang tidak sesuai jadwal sehingga memang saya apresiasi bahwa sekolah itu memberikan kesempatan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak didiknya. Makanya Iya, karena memang ketika mendapatkan informasi dan informasi itu tidak pada tempatnya atau mungkin istilahnya
bukan dari ahlinya, itu Iya. nanti menerimanya justru malah berbeda begitu ya. Baik, masih ada kesempatan silakan untuk Anda mitra pendengar, kami masih akan buka sesi tanya jawab, silakan di line telepon sekali lagi di 0273 321 344, SMS atau juga di WhatsApp di 081393584000. Ini ada lagi yang bertanya di SMS di 081393584000 dari Bu Rini yang ada di Sukoharjo. Bu Rini Agustin bukan? Oh, bukan. Bu Rini yang ada di Sukoharjo. Ini menanyakan, apakah apa saja sih dampaknya ketika balita itu terjadi stunting dan apa dampaknya juga kepada orang tua? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Rini yang ada di Sukoharjo. Ya, monggo Pak. Iya, terima kasih Ibu Rini yang berada di Sukoharjo. Iya. Dampak terhadap bayi yang terkena stunting itu luas sekali. Yang pertama, tubuhnya pendek, jelas. Tapi pendek belum tentu stunting. Stunting, ya. Kemudian yang kedua, gampang terkena penyakit jantung maupun hipertensi. Nah, itu gampang ya. Mudah terkena penyakit jantung maupun hipertensi. Selanjutnya mengalami kemunduran sulit dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, sulit berinteraksi. Itu salah satu penyebab daripada dampak dari orang yang terkena stunting. Untuk itu mungkin dari Ibu Bayu untuk melengkapi. Monggo silakan Ibu. Jadi yang jelas kalau anak atau balita yang kena stunting itu dampaknya itu luar biasa nih, karena sepanjang hidupnya itu dia akan merasakan. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, tentunya dia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangannya itu terhambat karena dia pendek, kemudian ukuran otaknya itu kan juga kurang dari normal. Otomatis kemampuan berpikirnya juga berkurang karena kesehatannya terganggu. Nah, itu untuk anaknya. Kemudian untuk orang tua, kalau tadi sudah disampaikan, berarti dia itu kan akan rentan terhadap satu penyakit, kan kayak gitu. Berarti nanti dia akan banyak mengeluarkan anggaran untuk ngopeni anaknya yang stunting ini tadi. Itu ya. Selain itu, nanti dia produktivitasnya berkurang. Kalau produktivitasnya berkurang, berarti juga menjadi beban dari orang tua. Apalagi kalau misalnya anaknya itu kan sebetulnya pengen menjadi Pak Polisi misalnya. Nah, kalau stunting kan tinggi badannya kurang. Iya. Otomatis dia tidak bisa. Nah, itu nanti juga orang tuanya lagi yang menanggung beban dari anaknya yang pada waktu dia lahir tinggi badannya kurang dari 48, kemudian tidak segera diintervensi dan dia menderita stunting. Jadi terima kasih Mbak Kikin. Hari ini kita diberi kesempatan untuk bersahelo kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Wonogiri tentang bagaimana upaya Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri khususnya dan upaya pemerintah Kabupaten Wonogiri pada umumnya dalam hal upaya percepatan penurunan stunting. Jadi ini perlu kita dukung bersama, proyok bersama tadi bahasanya gitu, supaya betul seperti apa yang kita cita-citakan bersama. Tadi sudah disampaikan bahwa semoga Kabupaten Wonogiri nanti bisa Zero stunting di tahun 2024. Oke. Ini ada pertanyaan kembali dari Pak Naryo yang tadi sempat bertanya melalui SMS. Mohon bertanya kepada narasumber, apakah stunting setelah usia 2 tahun ini tidak bisa disembuhkan? Mohon penjelasannya Naryo, atau tidak bisa diperbaiki? Naryo yang ada di Ngadirojo, monggo silakan ini. Terima kasih Pak Naryo. Stunting setelah umur 2 tahun itu sulit untuk diperbaiki karena otak sudah menutup. Makanya anak ketika kena stunting sebelum umur 2 tahun maka harus diperhatikan kebutuhan gizinya agar segera nanti ketika umur 2 tahun
bisa terentaskan, bisa keluar dari stunting. Stunting, ya. Jadi memang ketika usia di atas 2 tahun itu memang sudah tidak bisa ini ya untuk istilahnya diperbaiki seperti itu ya. Jadi boleh menambahkan? Boleh, monggo silakan. Terima kasih Pak Naryo. Dengan Dirojo, ini luar biasa loh. Jadi begini, betul seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi. Jadi anak yang lebih dari 2 tahun itu stuntingnya sudah nggak bisa diperbaiki lagi ya. Maksudnya sangat sulit untuk diperbaiki karena apa? Tadi sudah disampaikan bahwa otaknya itu kan ubun-ubunnya itu sudah menutup. Kalau ubun-ubunnya menutup berarti perkembangan otaknya itu volume otaknya itu sudah tidak bisa bertambahkan kayak gitu. Kemudian untuk mengejar itu apa? Makanya ada 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK. 1000 HPK itu sangat penting untuk kita semua. Jadi Pak Naryo, apabila ada putranya atau cucunya atau tetangganya, atau mungkin tetangganya ya, atau tetangganya, ini mungkin perlu kita ajarkan atau kita perlu belajar bersama tentang 1000 hari pertama kehidupan, karena itu adalah masa emas untuk bisa mengoptimalkan upaya kita supaya nanti anak yang lahir itu akan menjadi generasi emas betul-betul. Jadi itu adalah mulai dari sejak konsepsi ya, sejak terjadi pertemuan antara sel telur dan sperma, jadi itu harus kita upayakan terus. Jadi nggak boleh ada ibu yang mau yang nyidamnya. Dulu kan nggak mau makan, maunya hanya apa itu namanya nasi tiwul dan sambal bawang, nggak bisa. Kalau itu dituruti berarti nanti anaknya itu mungkin bisa stunting, mungkin bisa kurang gizi gitu ya. ya. Betul. Makanya ibu yang mau hamil atau ibu yang hamil harus menyadari bahwa sekarang adalah saatnya kita untuk menanam, saatnya kita untuk melakukan yang terbaik untuk calon anak kita, yaitu dengan apa? Yaitu tadi belajar tentang 1000 hari pertama kehidupan, kemudian diterapkan bahwa saya harus bagaimana supaya anak saya menjadi anak yang didambakan terbebas dari stunting. Apakah itu tidak ada semacam vitamin, suplemen semacam itu untuk bisa membantu agar tidak stunting itu? Kalau dari ini apakah ada semacam itu, Bu? Maksudnya begini, jadi nyon pangapunten, ini kan stunting itu tidak ujuk-ujuk, tetapi stunting itu berproses. Mulai dari 1000 hari pertama kehidupan tadi. Maka dari itu nyon pangapunten, seperti tablet tambah darah, FA itu ya, kelihatannya itu sepele gitu kan. Dan misalnya dia ibu hamil kemudian sudah diberi tablet tambah darah oleh Bu Bidan atau Pak Dokter atau Bu Dokter, kemudian baunya amis, kalau minum mual misalnya. Nah ini harus disadarkan bahwa hanya 1 tablet tambah darah itu nanti akan mencegah stunting. Setiap hari 1 tablet mencegah stunting untuk anaknya yang akan dilahirkan. Jadi ini tuh misalnya anaknya biar tidak stunting, yang masih anak sebelum 2 tahun tadi dikasih vitamin misalnya, genjot gitu, padahal pada waktu hamilnya dia tidak sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan atau bidannya atau dokternya, itu nggak bisa. Jadi itu adalah proses panjang ya? Dan itu harus kita lalui. Maksudnya kita juga harus menyiapkan seawal mungkin. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas juga Bu Kabit tadi, bahwa pada waktu remaja kita itu harus menyiapkan diri, calon pengantin, kemudian ibu hamil, sampai ke balitanya, gitu Mbak Gigi. Oke, baik ini. Sayang waktu kita terbatas ya, tapi yang jelas mitra pendengar, di kesempatan lain kita akan kembali bersama-sama dengan Dinas PPKB dan P3A, tentunya dengan tema yang berbeda. Sekali lagi terima kasih kepada mitra pendengar yang sudah bergabung untuk kesempatan hari ini. Dan sebagai closing statement ini, mungkin bisa disampaikan Pak Mubarak. Perlu saya sampaikan bahwa kebetulan pada bulan ini adalah
bulan Juni, di mana pada bulan Juni khususnya tanggal 29 nanti ada peringatan Hari Keluarga Nasional. Ada pesan khusus di Hari Ganas 2022, terutama kita jadikan momentum ini untuk berlari cepat mencapai target penurunan stunting di Kabupaten Wonogiri, yaitu zero stunting pada tahun 2024. Artinya apa? Artinya Harganas 2022 ini adalah salah satu momentum baik untuk meningkatkan program kerja Bangga Kencana secara umum, khususnya upaya penurunan stunting. Harganas ini menjadi momentum membentuk keluarga berkualitas yang peduli pada upaya pencegahan stunting dan akhirnya bebas dari stunting. Puncak Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 dengan tema Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting. Saya kira itu. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dari Dinas PPKB dan P3A yang sudah bersama-sama kita kurang lebih 1 jam ya. Sekali lagi terima kasih untuk mitra pendengar dan insya Allah kita akan ketemu lagi tentunya masih dari 94 FM LPPL Radio Giri Suara Wonogiri. Selamat siang, sampai jumpa dan